Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, lalu puasanya juga lancar. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar nih tentang menyajikan bahan-bahan, menyajikan alat. Nah, setelah mengetahui bahan dan alat, kita harus tahu nih metode estimasi biaya konstruksi. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa sih estimasi itu. Estimasi adalah upaya untuk menilai atau memperkirakan suatu nilai melalui analisis perhitungan. Nah, estimasi ini buat apa? Estimasi ini untuk mendukung keputusan yang baik, menjadwalkan pekerjaan, menentukan berapa lama proyek dan biaya yang akan digunakan, dan menentukan seberapa baik kemajuan proyek. Nah, di sini ada contoh dari rekapitulasi RAB. Nah, di sini Ibu ambilnya itu RAB-nya RAB Sadap ya, atau RAB bangunan irigasi. Nah, ini jumlah ini adalah hasil dari seluruh pekerjaan beserta keuntungannya. Lalu ada PPN 10% ini pajaknya. Dengan total ini dari jumlah ditambah PPN lalu dibulatkan menjadi Rp466.885.100 untuk. Nah, itu ada unsur dalam estimasi apa aja sih? Ada biaya material, yaitu menghitung volume dan biaya material yang digunakan. Lalu ada biaya tenaga kerja. Di sini biaya tenaga kerja ini memperhitungkan kualitasnya si tukang ini. Lalu ada biaya peralatan, mempertimbangkan dalam memiliki alat yang akan digunakan. Lalu ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini ada dibagi dua ya. Ada overhead sama biaya proyek. Nah, overhead ini apa? Overhead ini tuh seperti untuk gajinya kayak orang-orang yang ada di proyek ini. Lalu ada biaya proyek. Biaya proyek ini biaya di luar dari material, tenaga kerja, dan peralatan, seperti biaya keperluan K3 contohnya. Terus ada nilai keuntungannya. Keuntungan ini berkisar 8-12%, tapi rata-rata proyek ngambilnya itu 10%. Lalu ada manfaatnya untuk owner atau pemilik proyek untuk mewujudkan keinginan untuk membangun, untuk investasi. Lalu untuk konsultannya, dasar membuat perencanaan proyek, lalu menetapkan besarnya biaya pelaksanaan, dan mengevaluasi biaya penawaran. Untuk kontraktornya, menetapkan besarnya biaya penawaran dalam pelelangan, lalu menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada fixed price nih ya. Estimasi fixed price itu dibagi dua, ada lump sum dan metode unit price. Lump sum ini digunakan bila jenis pekerjaan dan jumlahnya telah diketahui dan dikenal benar. Lalu metode unit price adalah berdasarkan harga satuan setiap jenis pekerjaan, lalu dihitungnya itu setiap jenis pekerjaan, lalu ditotalkan berdasarkan gambar rencana arsitektur. Untuk proyek BUMN atau proyek pemerintah lebih sering menggunakan metode unit price karena dinilai lebih akurat, karena yang dinilainya kan per pekerjaan nih, per pekerjaan. Nah, lalu dikontrol gitu, dihitung kalau misalnya di keadaan realnya gimana, di gambarnya tuh gimana gitu. Jadi dihitungkan. Kalau metode lump sum ini lebih ke sebenarnya ada yang pakai, cuman dinilai itu tidak akurat gitu karena lebih merugikan ke bagian kontraktornya. Lalu di sini ada harga perkiraan kasar atau approximate estimate. Itu yang pertama ada harga per fungsi. Nah, berdasarkan setiap jenis penggunaan. Lalu ada harga luasan, yaitu menggunakan harga per luas lantai atau per meter ya. Lalu ada volume kubik, berdasarkan volume bangunannya. Lalu ada modular take-off, yaitu mengacu pada konsep modul, lalu dikalikan dengan seluruh proyek. Lalu ada partial take-off, menggabungkan semua jenis pekerjaan, lalu
Yang terakhir ada satuan panel mengasumsikan harga satuan per pekerjaan. Lalu ada permasalahan dalam estimasi ini, yaitu memilih metode kriteria, yaitu mengasumsikan apa saja yang diperlukan sebelum memilih metode kriteria. Jadi kita nggak bisa asal pilih metode, kita bakal pilih metode unit price misalnya. Tapi kita nggak hitung dulu nih apa aja nih, bener nggak kalau kita tuh milih unit price. Nah, lalu ada kebutuhan tenaga kerja, yaitu mengasumsikan berdasarkan pekerjaan yang sama sebelumnya. Lalu ada upah tenaga kerja harus diperkirakan berdasarkan pekerjaan, keahlian, dan peraturan. Lalu ada biaya material. Material harus dihitung berdasarkan gambar kerja. Dan ada biaya keuntungan. Kalau biaya keuntungan ini balik lagi ya, tapi gimana perusahaannya untuk mengelola. Lalu ada permasalahan dalam lokasi proyek, yaitu cuaca, kerawanan dan keamanan, kawasan terpencil, ketersediaan tukang. Nah, selesai materi untuk menyajikan metode estimasi biaya konstruksi ini. Di sini ada tugasnya uji kompetensi aja, halaman 146 sampai 148. Deadline-nya tanggal 22 April. Sekian video pembelajaran dari Ibu untuk materi menyajikan metode estimasi biaya konstruksi. Semoga kita bisa ketemu secara luring ya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu dan puasanya lancar terus. Bye.